Halo semuanya, hari ini gue sama istri gue Anissa Aziza akan bahas soal 5 kebiasaan keuangan di tahun 2023 untuk keluarga kita yang lagi mau kita siapin nih. Yang pertama, masih tetap konsisten untuk investasi. Kenapa? Pas kita lagi take video ini, itu IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan, itu di angka 6.600, 6.700. Turun ya. Jadi turun, ingat gak pas lagi naik-naiknya, kalau nggak salah akhir tahun lalu ya, atau berapa bulan sebelum akhir tahun, aku bilang, wah ini saham lagi gede banget gitu kan. Terus kamu ngecek investasi kamu, ada saham yang posisinya saham individual ya, yang 50%-an kan naiknya ya. Ada. Posisi aku juga sempat ada 30-40% juga gitu. Lumayan apa ya, lumayan menyenangkan lah waktu itu. Nah sekarang itu lagi turun banget. Aku juga cek semua reksadana dan lain-lain tuh memang lagi turun. Tapi kalau kita mah kita santai-santai aja. Karena kita tetap investasi. Yang menarik adalah cara kamu untuk santai juga sih. Karena dulu tuh kamu tuh termasuk orang yang ngeliatin tiap hari ya kan. Parah Itu kenapa bisa biasa aja padahal sekarang 6.600. Karena kalau pertama kali kan aku masih masih nyari selahnya gitu loh kan, karena masih belajar juga kan. Ini kira-kira bakal kayak gimana ya, karena walaupun aku baru belajar masukin uang cuma sedikit banget nominalnya, tapi tetap aja itu uang kerja aku gitu loh, paham Iya, gak sih? bener. Balik lagi karena aku sudah melewati beberapa tahun naik dan turun, ternyata memang kalau misalnya investasi jangka panjang itu emang ada berbuah hasil juga gitu loh. Jadi Iya, betul. itu yang lumayan bikin aku tenang, walaupun dalam kurun waktu beberapa tahun itu turun banget, kadang naik banget, tapi intinya kan pasti akan baik-baik aja juga. Iya, maksudnya karena kamu pernah ngalamin dia naik dan dia turun, Jadi jadi udah kamu biasa. tahu. Karena biasanya kalau orang baru awal-awal investasi ya, termasuk di reksadana saham atau saham individu, itu mereka pertanyaannya kayak, wah ini turun terus nih, akan sampai nol nggak? Gitu kan? Iya. Ya, sampai nol sih kalau pertanyaan aku misalnya juga waktu pas ada awal. meteor jatuh ke bumi, terus bumi kebelah 4 mah iya, jadi nol gitu. Tapi kan pasti nggak juga. Nah untuk tujuan jangka panjang yang ada di aku nih, yang aku diketawain sama Om Deddy Corbuzier nih, aku punya dana pendidikan anak. Ya. Ya kan, itu aku punya, itu salah satu tujuan jangka panjangku. Terserah nanti dia mau pakai apa enggak, nikah apa enggak, terserah dia lah ya, dia mau ngapain lah. Cuman dananya disiapkan. Kan investasi itu adalah kita menyiapkan payungnya gitu. Nah, salah satu tujuan jangka panjang lain, dana pensiun kan. Sebenarnya udah kecapai di 2019, tapi nanti aku akan bahas di tengah video deh. Tujuan jangka pendek sih lumayan banyak ya. Kayak buat liburan dalam 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Kita akan liburan bulan Maret nih. Kan rencananya ya. Mudah-mudahan lancar Iya, ya. rencananya bulan Maret. Itu pun juga udah disiapin dari 2 tahun lalu kan. Iya. Ingat nggak pas zaman pandemi itu? Terus aku bilang sama kamu, ini mumpung lagi pandemi, kayaknya aku pengen bikin satu pos liburan. Jadi begitu ini semua kelar, kita udah pergi yuk, cabut kemana gitu. Nah, aku nyiapin itu emang 2 tahun kan. 2 tahun aku kumpulin, aku taruh di sana. Kita nikmatinnya di 2022 ini. Jadi aku taruhnya itu di reksadana pendapatan tetap atau obligasi gitu, karena itu buat jangka menengah. Jadi lagi-lagi tujuannya apa? Ditaruh di instrumennya. Kebiasaan keuangan yang kedua nih, punya nilai di keluarga yang ada hubungannya dengan uang juga. Jadi kan aku sempat ngobrol sama kamu ya, pengen deh di keluarga ini ya, terutama buat Alea sama Aksa juga, kita punya values gitu, kita punya nilai gitu. Nah terus yang aku propose ke kamu kan ada 3 tuh, kejujuran, keadilan, sama respect kan. Artinya apa? Artinya apapun yang dilakukan di dalam keluarga ini itu muaranya harus dari 3 nilai tadi. Bahwa kita jujur, maksudnya kita terbuka aja kalau misalnya ada apa-apa dibicarakan gitu. Termasuk soal uang ya. Kalau lagi ada, kalau enggak, kalau ada masalah diceritain gitu kan. Yang kedua adalah keadilan. Keadilan ini konteksnya adalah ya kita adil sama orang dengan porsinya dia gitu. Ya kalau hubungannya sama uang ya kita adil juga, dalam artian kayak yang kita biasa terapin kan, misalnya kalau dia mau beli mainan atau dia mau punya sesuatu yang baru, itu dia harus kasih tahu secara meritnya dia udah pas belum buat mainan itu. Dalam artian untuk dapetin itu dia harus apa dulu, kayak dia harus nurut dulu kah, atau dia harus belajar bersabar dulu. Kadang-kadang sampai sekarang tuh, ya namanya anak kecil kan, kadang kita suka beliin mainan nih. Dan kalau dia udah minta tuh, dia udah bisa tuh untuk ngontrol kesabarannya dia. Dan konteksnya pun juga nggak harus beli gitu. Kayak sekarang kita juga nyewa mainan juga gitu kan. Kadang-kadang kita ganti, kita nyewa gitu. Soalnya kadang tuh anak
bosanan juga kan gitu. Setiap anak bosanan. Tapi bahwa punya rasa keadilan sama dirinya sendiri gitu, untuk tahu kalau sesuatu itu dia dapat, itu nggak serta-merta dia bisa langsung dapat juga. Tapi ada hal lain yang harus dia turutin, ada sebuah sistem yang dia harus ikutin gitu. Sehingga dia terbiasa juga untuk nggak dapat sesuatu dengan enak gitu sih. Nah yang terakhir itu respect gitu. Respect ini konteksnya ya, kalau dalam keuangan ya kita harus hargai uangnya gitu. Dia juga harus belajar menghargai apa yang dia punya. Untungnya ini udah bisa kelihatan nih dari anak-anak kita ya. Kayak tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah, mereka tuh bisa suka satu buku yang udah dibacain berkali-kali. Sampai kadang mereka hafal habis ini Sampai ngapain. mereka hafal ngapain gitu loh. Jadi tuh Tapi mereka tetap diminta bacain itu ya. Iya, dan aku seneng gitu karena dia tahu bahwa barangnya itu dihargai sama dia gitu. Kalau dia suka, dia simpen, dia baca lagi, dia iniin lagi gitu. Di luar kebiasaan membacanya, kebiasaan dibacain ya, dia belum bisa baca ya. Di luar ketertarikannya sama sebuah cerita itu juga menurut aku menarik juga gitu. Sama kayak Aca tuh mainannya dia tuh bisa satu dia simpen gitu. Bener. Kayak ya aku seneng sih ngelihatnya bahwa nggak semua yang dia punya tuh kayak dia buang atau dia abaikan gitu, tapi masih disimpan juga. Oke, yang ketiga, aku mau ngitung ulang dana pensiun. Hitung ulang. Iya. Kenapa? Jadi yang aku pakai itu kan teori 4%. Jadi di mana kita ngumpulin sejumlah uang ketika kita taruh itu di instrumen investasi yang naiknya sekitar mungkin 7% ya, kayak reksadana obligasi, harapannya sih segitu. Kita bisa ambil 4% setahun dan dananya nggak akan habis, kan teorinya gitu kan. Tapi ternyata ada studi baru, ini based on market di Amerika dan Kanada sih, yang ternyata 4% rule itu cuman bisa bikin bertahan hidup selama 30 tahun. Oke. Aku belum deep dive lagi ke researchnya, ke papernya. Aku udah pegang papernya tapi belum aku baca. Cuman di sana dia propose bahwa sebenarnya paling enak tuh 2,6%. Nariknya 2,6 atau 2,5, aku agak lupa sih. Tapi intinya bahwa 4% rule itu bisa jadi tidak relevan dan tidak cukup untuk zaman sekarang. Apalagi harapan hidup makin tinggi, terus inflasi salah satunya gara-gara itu. Iya. Jadi aku mau hitung ulang dan menurut aku kita harus menghitung benar-benar bahwa apakah target dana pensiun ini benar-benar cocok dan bisa ditarik sampai kapanpun gitu loh. Maksudnya. Berarti ada kemungkinan beberapa tahun lagi akan beda sama sekarang juga dong. Maksudnya apa tuh? Iya, kayak sekarang aja kita harus ngitung lagi. Berarti ada kemungkinan beberapa tahun lagi akan terjadi hal ini. Kalau feelingku ya, kalau target kita rate nariknya itu 2,6, itu udah paling oke sih. Maksudnya dalam artian kalaupun nanti tahun depan ada perubahan apa segala macam, itu udah paling enak 2,6 gitu. 4% ini agak terlalu optimis memang gitu. Oh gitu. Kalau menurutku ya, setelah aku lihat-lihat, tercapai sih tercapai, tapi ternyata tidak cukup gitu. Nah kabar buruknya adalah buat teman-teman yang juga lagi nyiapin dana pensiun, itu hampir 2 kali lipat kan dananya yang harus disiapkan kan. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Jadi lebih mahal lagi untuk punya dana pensiun gitu sebenarnya. Tapi kan yang penting mulai gitu. Aku juga mau itu ulang lagi. Nah ini ada hubungannya lagi sama yang keempat berarti, yaitu merapikan catatan pengeluaran bulanan. Ya, jadi kan kita punya kebiasaan punya catatan pengeluaran kan. Yang which is nggak banyak orang juga punya. Ya kan. Kadang-kadang kalau di orang-orang atau keluarga lain tuh ya mereka kalau spending aja gitu kan, tanpa nyatet nih sebenarnya pengeluarannya berapa. Tahu-tahu udah habis aja gitu kan. Nah, kalau kita kan memang dari awal nikah pun, dari sebelum punya anak juga punya catatan sendiri. Kadang di bukunya Anissa, kadang ada di Google Sheets yang kita share sama-sama. Nah, kadang kalau aku ngelihat kebetulan kan Anissa yang bikin nih catatan pengeluaran. Itu biasanya kan kalau kamu bikinnya di akhir-akhir bulan lah ya. Akhir-akhir bulan baru kamu kasih aku, nanti aku baca, aku lihat gitu-gitu kan. Nah, kadang itu ada banyak pengeluaran-pengeluaran lain yang nggak sempat aku masukin ke sana. Paham nggak? Yang secara individual. Karena kan kamu kan nyimpen yang kamu tahu, sedangkan aku punya yang aku tahu. Sehingga angka yang di catatan pengeluaran kita bulan ini itu tidak sepenuhnya merefleksikan berapa pengeluaran kita bulanannya. Nah, jadi tahun ini sih aku merapin itu. Jadi mungkin yang data dari aku, kita bikin sebuah sistem di mana sama nih kelihatannya. Terus pertanyaan berikutnya adalah, kenapa penting gitu kan? Kesannya kayak perhitungan banget kan? Kayak kita harus ngitung apa segala macam. Kenapa ini penting? Karena kita jadi tahu dana pensiunnya butuh berapa. Bener. Ngerti nggak maksudnya? Kan
dana pensiun datangnya dari pengeluaran tahunan dikali 25 kan. Iya. Nah pengeluaran tahunan dibagi 4% kan berarti dikali 25 gitu. Gimana kita mau nyiapin kalau kita aja nggak tahu gitu loh Betul. kebutuhannya berapa ya. Jadi punya catatan pengeluaran yang lebih rapih. Menurut aku itu kebiasaan yang harus kita punya di tahun 2023 ini. Yang kelima, menurut aku yang menarik juga adalah kalau kita bisa belajar dari orang-orang lain gimana cara ngajarin anak untuk menggunakan uang. Kalau sekarang kan belum, karena Alea sama Aksa tuh masih belum punya konsep banget lah. Iya. Iya nggak sih? Soal dia dapat duit dari mana apa segala macem. Nah, aku tuh lagi banyak belajar dari video-video kan. Jadi aku langganan satu platform learning gitu kan. Terus aku kayak ngeliat ada satu video tentang financial planner itu yang ngajarin keuangan dari anak-anak, ya kan. Nah, aku tertarik banget gitu, metode apa yang paling pas buat dipakai. Karena kalau di dia, anaknya udah lebih besar, jadi udah mulai ngerti ini. Di dia tuh pakai sistem kupon. Jadi tiap kali anaknya ngapain, dia dapat kupon. Kupon itu nanti bisa ditukerin sama uang. Menarik sih. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Jadi kayak semacam, oh lo bantuin mama beresin pekerjaan rumah. Lo dapat satu kupon. Nah kupon itu nanti bisa ditukerin sama uang atau jadi alat voting untuk misalnya kayak mau liburan kemana sama keluarga, ngerti nggak? Ngerti. Karena yang punya kupon lebih banyak tuh suaranya lebih banyak gitu loh. Paham. Itu menarik banget gak sih? Karena anak-anak itu kalau mau belajar dia harus belajar seolah sedang bermain kan. Nah pemakaian kupon itu seolah menggamifikasi, membuat itu jadi sebuah permainan kan. Jadi dia belajar bahwa oh gue kalau ngelakuin sesuatu gue kadang dihargain nih gitu. Ngerti gak sih maksudnya? Aku paham. Tapi ada pertimbangan lain sih buat aku kayak misalnya, berarti dia selalu mengharapkan sesuatu itu nggak sih? Ketika aku nonton, aku juga mikir gini. Karena aku nggak tahu nih efeknya kan bisa macam-macam ya. Apakah nanti yang dia lakukan itu jadi sesuatu jadi transaksional kan? Paham nggak maksudnya? Bener, itu yang Berarti dari kecil dia sudah tahu bahwa sesuatu tuh ada transaksinya. dan kalau misalnya Gitu kan. kondisi kita nggak memungkinkan untuk ngasih dia kupon karena kondisi kita lagi yang nggak memungkinkan, itu gimana? Iya gitu. benar-benar. Nah makanya kebiasaan aku adalah untuk tahu di tahun 2023 ini belajar dari banyak hal untuk menerapkan metode yang paling pas untuk ngajarin anak-anak ini. Karena kemarin tuh aku juga lihat soal nabung ya, kebiasaan nabung tuh kayak gimana gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu aku pengen mereka tuh belajar. Terutama dalam konsep bahwa mereka harus sabar dan lain-lain. Kenapa? Kenapa ini penting? Jadi kan kadang misalnya kita suka ya ngelihat si Alea di Instagramnya Nisa tuh atau Aksa kan suka ada brand tuh. Kemarin dia dapat Traveloka lah, apalah ya kan, main iklan. Udah gitu pinter banget lagi si kakak ya kan. Klien tuh bilang kayak Udah biasa. ini udah biasa ya? Enggak sih, waktu itu baru pertama kali bahkan gitu. Jadi kayak dia menyenangi gitu untuk di sana. Tentu kita juga nanya ke anak ya kan. Mau apa enggak? Capek apa enggak? Kalau di keluarga kita tuh, kalau mereka dapat iklan apa segala macam, kita pasti sisihin buat mereka. Terus kita kumpulin, kalau gua naruhnya di sebuah reksadana saham kalau aku. Nah, karena rencananya ketika mereka udah dewasa, umur 17-18, aku mau kasih ke mereka. Waktu itu Anissa juga sempat bilang nih, gimana nih mereka nih kalau tiba-tiba kaget, kan kita nggak pernah tahu ya. Aku takut dia nggak bijaksana aja. Iya, tiba-tiba dapetnya banyak misalnya, ya kan. Apalagi kalau taruh reksadana saham dengan return yang kita expect 12% setahun gitu katakanlah. Ya, duitnya kan double setiap 6-7 tahun. Ya kan? Terus argumen aku kan gini, iya memang ada kekhawatiran itu, tapi itulah tanggung jawab kita untuk membuat mereka supaya tahu bahwa ini harus dipakai dengan bertanggung jawab gitu loh. Tapi ada metode-metode lain, makanya ini 2023 ini aku pengen belajar banyak nih soal ngajarin uang ke anak nih. Ada metode lain kayak aku pernah dengar soal itu dibikin sebuah semacam trust gitu, dana trust gitu kalau di Amerika, yang either dia bisa dikeluarinnya dicicil, jadi nggak sekali banyak, atau dikeluarinnya banyak tapi ada sebuah list yang mereka harus penuhi dulu. Jadi kayak kita harus cek kesiapan mental mereka untuk menarik itu keluar gitu. Itu menarik sih. Tapi ya itu macam-macam. Nah itu buat 2023. Terakhir nih, dari kamu gimana menurut kamu 2023 ini? 2023, iya sih benar kata kamu, memang harus banyak belajar, banyak penyesuaian dengan apapun yang nanti akan datang pada kita nggak sih? Belum lagi anak-anak udah makin gede, makin ngerti cara treatment kita sebagai orang tua juga beda-beda. Mudah-mudahan lancar deh semuanya. Tapi ini menarik sih, yang penting kan masih awal tahun ya gitu. Benar.
Iya, sama kalau mau lebih hemat, kita bisa beli mainan di Tokopedia. Bener. Iya. Aku sering banget. Tokopedia selalu ada, selalu bisa. Kamu suka beliin buku kan buat Iya, anak-anak? kadang-kadang kalau lagi di kasur sama Alea kan, aku suka main ke kamarnya dia, rebahan-rebahan gitu, dia suka nyamperin, "Papa baca buku ini." Terus aku bilang, "Kak, ini bosen gak sih, Kak?" Kamu aja bosan ya sayang Iya. ya baca ini. Papa nih udah baca 12 kali buat kakak. Kadang-kadang aku minta gantian dia bacain soalnya. Iya. Ya coba ceritain yang ini, terus dia lancar ceritain gitu. Atau aku yang salah dibenerin sama dia. Kan udah Iya tahu berarti. benar. Itu terjadi sama Berarti aku dia udah juga. tahu kan. Iya, Ngapain iya. minta dibacain, udah tahu ceritanya. Aca juga bisa cerita sayang. Iya si Aca juga kan. Tapi nggak tahu, aku nggak ngerti dia ngomong apa. Jadi aku suka tuh bukain Tokped tuh di sebelah dia. Ya beli deh Kak, mau yang mana gini Iya, gini. pilih gini. sendiri kan. Nah kemarin dia bilang, enggak masih banyak. Dia bilang gitu. Oh iya. Iya, terus dia ngambilin buku yang lain. Yang udah dia baca juga. Iya gitu. Oke, itu aja dari kita ya. Terima kasih semuanya.